Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Saputri akan menjelaskan materi dari artikel saya, yaitu Jenis dan Manfaat Kontrol dan Integrasi Sel Saraf dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Sistem saraf yang pertama yaitu terdiri dari jutaan sel saraf, dikhususkan untuk menghantarkan dan mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas bagian utama berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Yang kedua, komunikasi melalui sinyal listrik dan kimiawi. Sistem saraf merupakan suatu kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel saraf atau neuron mampu berkomunikasi antara satu sama lain. Dan yang terakhir adalah fungsi input sensoris, integrasi, dan output motorik. Sistem saraf memiliki fungsi input sensoris, integrasi, dan output motorik dengan sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi, terdiri dari sistem sadar dan tidak. Selanjutnya, struktur saraf, sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, sistem saraf, tepi, sistem sadar dan tidak sadar, neuron, unit fungsional, dengan badan sel, dendrit, dan akson. Seperti pada gambar di bawah ini yang menunjukkan struktur dari saraf. Neuroglia dan struktur histologis. Jenis neuroglia, astrosit, oligodendrosit, mikroglia, sel ependim. Eritrosit mendukung neuron dan menjaga keseimbangan ion. Oligodendrosit memproduksi mielin. Mikroglia berperan sebagai sel imun dan sel ependim melapisi ventrikel otak, serta memproduksi cairan cerebrospinal. Semuanya berfungsi menjaga kesehatan dan kinerja sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu struktur histologis, cerebrum, cerebellum, medulla spinalis. Cerebrum terdiri dari korteks cerebral dengan materi abu-abu, merah putih, dan nukleus basalis. Cerebellum memiliki korteks cerebellar dengan 3 lapisan, molekuler, sel Purkinje, dan granular, materi putih, dan nukleus. Dalam cerebellar, sementara mela spinalis mengandung materi abu-abu berbentuk H, materi putih, dan canalis centralis. Berikutnya adalah sistem saraf perifer, menghubungkan tubuh dengan sistem saraf pusat. Terdiri dari saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf somatik dan otonom mengatur fungsi tubuh. Selanjutnya adalah proses integrasi sistem saraf, yaitu yang pertama, penerimaan stimulus. Penerimaan stimulus adalah proses di mana sistem saraf menerima rangsangan dari lingkungan melalui reseptor sensorik, mengubahnya menjadi sinyal saraf, dan mengirimkan sinyal tersebut ke otak atau medulla spinalis untuk diproses dan ditafsirkan. Yang kedua, pemrosesan informasi di SSP. Pemrosesan informasi di SSP melibatkan penerimaan, transmisi, analisis, dan integrasi sinyal saraf, diikuti dengan pengiriman respon ke organ atau otot efektor. Yang ketiga, koordinasi respons fisik atau perilaku melalui sistem saraf tepi. Koordinasi respons fisik atau perilaku melalui sistem saraf tepi melibatkan penerimaan sinyal dari SSP dan pengiriman rerintah ke otot atau organ untuk menghasilkan gerakan atau reaksi tertentu. Dan yang terakhir adalah respons terhadap lingkungan, yaitu respons terhadap lingkungan merupakan proses penting untuk respons efisien yang melibatkan sistem saraf perifer dalam membantu tubuh beradaptasi dengan rerubahan lingkungan melalui deteksi, pengolahan, dan eksekusi respons terhadap rangsangan eksternal dan internal. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.